Ya, isu kekerasan seksual ini isu yang super penting, tapi rasa-rasanya tidak diperlakukan sepenting yang seharusnya. Saya ingin, sebelum saya ke Cinta, saya ingin ke Lola dulu. Atau ke Cinta dulu deh kalau begitu. Ke Cinta dulu kalau begitu. Karena saya tahu Cinta juga duta anti kekerasan seksual, juga kerap kali mendorong supaya RUU PKS ini segera disahkan. Apa concern atau apa yang unek-unek paling dalam kalau kita bicara soal ini? Jadi begini ya Mbak Nana, saya sebagai dulu major psikologi, saat kuliah saya sempat harus bekerja sama dengan banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mau itu kekerasan seksual atau domestic violence, apapun itu. Dan aku melihat dampak psikologis dan mentalnya terhadap mereka setelah itu terjadi. Hidup mereka tidak bisa sama lagi. Mau mereka berusaha sekuat apapun, mau terapi apapun, memori itu akan selalu ada. Ya. Dan setelah 8 tahun hidup di Amerika, yang saya lihat adalah jika menjadi korban kekerasan, korban langsung diberikan penanganan hukum gratis. Dan penanganan mental, emosional, dan fisik gratis agar mereka bisa mudah-mudahan bangkit kembali dan kembali lagi ke hidup mereka sehari-hari. Bahkan kalau kita bukan warga negara Amerika pun, semua itu akan di-cover oleh pemerintah Amerika. Dan jika korban tersebut sudah kembali ke negara mereka, asal mereka, mereka akan diterbangkan kembali jika masuk ke pengadilan case mereka. Jadi peran negara maksimal? Sangat-sangat maksimal. Nah di Indonesia bukan saya bilang tidak ada fasilitas ini, ada. Tapi masih sangat kurang dan harus dikembangkan lagi. Dan sedihnya, suatu hal yang dinamakan rape culture terus diperpetuate di media, mau itu TV, majalah, koran, di mana seringkali korban yang disalahkan dan oleh karena itu membuat suatu stigma di mana korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi sama mereka. Dan mungkin karena budaya patriarki juga yang terus berkembang di negara kita, keluarga pun kadang-kadang bukannya tidak peduli, tapi mereka pun tidak tahu harus berbuat apa karena mereka malu akan dampak sosialnya terhadap keluarga mereka. Dan sebenarnya banyak faktor-faktor kenapa Indonesia masih sangat terbelakang. Coba lihat dari segi dana ya. Menurut riset aku, dana yang diberikan kepada Kementerian PPPA di negara kita kira-kira 250 miliar rupiah. Dibandingkan dengan dana yang diberikan kepada organisasi-organisasi ataupun kementerian yang sama di US yang berjumlah 1,3 triliun dolar. Lihat berapa kali lipat bedanya. Ya kan? Jadi bagaimana, karena keberpihakan negara itu juga bisa ditunjukkan lewat porsi anggaran yang diberikan. Itu salah satu concern dari Cinta. Concern Anda soal ini apa, Lola? Iya, memang soal kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ini kan kita bicara sebuah masalah yang saking tadi Cinta sudah sampaikan soal rape culture, dan lebih besarnya lagi itu kan narasi soal budaya patriarkis gitu ya. Betapa perempuan itu dia sebagai individu dan juga sebagai kelompok itu selalu dapat beban yang lebih daripada porsinya gitu ya. Dalam identitas gender tentu kita sudah punya porsi tertentu, perempuan harusnya begini, perempuan nggak perlu terlalu tinggi sekolah misalnya. Dan juga tentu kita sering temukan dalam kondisi keluarga yang ekonominya terbatas, punya anak misalnya ya, ada laki-laki ada perempuan, yang hampir pasti diteruskan pendidikannya sampai tingkat yang mungkin lebih tinggi gitu ya, itu biasanya laki-laki. Yang perempuan itu akan diburu-buru untuk nikah gitu ya, sampai karena asumsinya kalau anak perempuannya itu sudah ini bahasa yang sangat
buruk, tapi untuk menggambarkan gitu ya, dipindah tangan gitu ya, jadi tanggung jawab suaminya, misalnya itu tidak akan lagi jadi beban keluarga. Itu kan sebuah cara pandang dan pikir yang kita tidak bisa nafikan itu ada gitu. Dan itu yang kemudian memperburuk kondisi kalau kita bicara kasus-kasus tertentu seperti kekerasan terhadap kekerasan perempuan. seksual, betul. Oke, saya ingin ke Gamal karena kalau kita ini ada dua politisi nih. Dua politisi. Kali ini mungkin Mas Gamal harus menjelaskan. Anda jangan lempar tangan dong, Valdo. Soal RUU PKS. Karena itu salah satunya. Tadi kita bicara anggaran, kita juga bicara soal bagaimana legislasi di negeri ini bisa melindungi perempuan. PKS sikapnya seperti apa? Karena kita tahu ini salah satu yang tarik ulurnya paling kencang nih soal RUU PKS ini. Oke, saya coba masuk ke beberapa poin secara gambaran utuh ya. Jadi saya pikir Mbak Cinta pasti sepakat, bukan hanya ingin undang-undang ini cepat, tapi benar dan kuat secara substansi. Benar. Dan kami punya kesepahaman saya pikir bahwa undang-undang ini harus komprehensif. Yes. Menyelesaikan semua permasalahan kejahatan seksual. Ya. Jadi poin saya yang pertama adalah bahwa RUU ini itu tidak komprehensif. Ya. Artinya begini, bagaimana jika ada kejahatan seksual, tetapi dia bukan kekerasan seksual. Maksudnya? Ada, jadi bagaimana jika ada kejahatan seksual dan atau perbuatan seksual yang merendahkan martabat, tapi dia bukan kekerasan seksual. Artinya banyak ruang lingkup, ya seperti yang belum tercover ya oleh rancangan undang-undang ini. Jadi itu poin yang pertama, tidak komprehensif sehingga secara substansi ya pasal dan lain sebagainya itu perlu dibuat lebih komprehensif. Lalu yang kedua, saya pikir cukup penting adalah soal nama ya. Jadi bukan hanya kekerasan seksual saya pikir, kita bisa memperluas aspeknya menjadi kejahatan seksual dan ya tindak pidana seksual ya. Yang tadi menjadi subject to discuss ya. Jadi artinya kejahatan seksual itu menjadi hal yang perlu dilihat secara utuh bukan hanya dalam konteks aspek kekerasan. Dan yang tidak kalah penting saya pikir aspek pencegahan perlu dioptimalkan. Jadi begini. Oke, saya lempar dulu ke Cinta sebelum masuk ke poin itu. Bagaimana Cinta? Saya mempunyai masalah dengan kata kejahatan. Karena kejahatan lagi-lagi adalah sesuatu yang subjektif ya. Dan kenapa RUU PKS yang sekarang lagi diperdebatkan mau dirubah ke RUU TPKS itu lebih baik. Karena RUU PKS benar-benar mensupport korban. Di mana digaransi bahwa korban akan mendapatkan pendampingan, penanganan, dan pemulihan. RUU TPKS hanya memikirkan apa yang terjadi di ranah hukum. Jadi itulah yang sangat bahaya. Kenapa kita harus mengoperationalize definisi-definisi ini? Karena nggak semua orang punya knowledge yang sama tentang isu ini. Ya, tunggu sekali lagi. Dan kadang-kadang misalnya ada korban yang mengalami kekerasan seksual, mungkin pelakunya akan bilang, tapi dia bilang oke kok, tapi kita nggak bisa karena consent itu ada definisinya sendiri juga. Apa yang terjadi jika korbannya ternyata sudah diberikan obat-obatan, jika tidak benar-benar bisa berpikir, ya mungkin korban tersebut bisa bilang ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu bukan consent. Very good. Itu poin kedua saya Mbak. Yaitu adalah sexual consent, is that right ya? Yeah. Your point. Jadi permasalahannya adalah soal sexual consent ini menjadi hal yang cukup krusial di sini ya. Jadi baik buruknya itu bukan hanya dilihat ada, tapi dalam rancangan undang-undang ini artinya baik buruknya itu dilihat dari ada atau tidaknya paksaan saja. Padahal kita harus lihat secara utuh ya kan, apalagi kita di Indonesia dengan norma ya, ada tentang perkawinan dan lain sebagainya. Jadi poin kedua saya pikir sexual consent itu, jadi RUU ini mengadopsi sexual consent yang itu tidak kompatibel ya dengan masyarakat Indonesia dan perlu kita perkuat dari aspek tersebut. Lalu ketiga, itu juga mempertegas apa yang Mbak Cinta sampaikan ya. Jadi banyak contoh larangan, misal perzinahan ya kan, dan atau hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual dan lain sebagainya. Yang itu saya pikir seharusnya undang-undang ini bukan hanya melihat aspek kemanusiaan saja, tapi juga aspek ketuhanan ya, ataupun aspek religiusitas mungkin dalam penguatannya. Oke, silakan Cinta. Last but not least ya, itu adalah soal pencegahan. Jadi banyak hal yang bisa dimasukkan di sini, misalkan memerangi pornografi, lokalisasi let's say, dan bagaimana misalkan ketahanan keluarga perlu diperkuat ya. Sehingga saya pikir kita sepakat di sini semua bahwa RUU ini secara substansi tidak mewakili kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual sehingga perlu dikaji lebih mendalam dan diperkuat. Sebenarnya semua poin-poin itu benar, tapi kembali lagi ke RUU yang kita butuhkan. Sebenarnya RUU PKS yang awal itu juga mengatakan bahwa sistem pendidikan kita akan memberikan masyarakat
edukasi tentang sex education yang mungkin juga sebenarnya tidak disetujui oleh beberapa pihak. Tapi itu sebenarnya butuh karena begini. Kalau dari awal mayoritas masyarakat tidak mengerti isu ini, bagaimana mereka bisa memperdulikan isu ini dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu tadi kalau kita lihat surveinya, tidak ada satupun yang mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Di mata saya ini sangat penting karena dampaknya ke generasi selanjutnya. Di mana mungkin mereka akan menjadi generasi yang penuh trauma dan tidak bisa produktif secara ekonomi ataupun secara sosial. Jadi ini kembali lagi selain penanganan dan juga ya selain penanganan kita juga harus mikir bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat secara keseluruhan supaya mereka bisa memperdulikan isu ini. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Thank you.